Salam, selamat pagi. Pada kesempatan pagi ini bertemu kembali dengan saya di Renungan Pagi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada kesempatan pagi ini saya akan membagikan satu tema di dalam Renungan Pagi ini, yaitu hidup ini singkat, jadilah bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tidak semua orang menghayati betapa singkatnya hidup ini. Hal ini disebabkan oleh rutinitas dengan berbagai macam persoalan hidup. Akibatnya tak disadari hari-hari kita berlalu demikian cepat. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, pada umumnya banyak orang tidak mempersoalkan singkatnya hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Mereka seperti membiarkan diri terjebak dalam rutinitas yang menggunung. Mereka membuang waktu dengan hal-hal yang kurang berkualitas, sehingga menjerat kehidupannya di masa mendatang. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, Alkitab mengatakan Allah telah mengasihi kita, bahkan mengangkat kita sebagai anak, dan Dia menjadi Bapa kita. Betapa seringnya kita mengabaikan keberadaannya dan justru melakukan perbuatan jahat, seolah-olah Dia tidak melihat kita. Itulah kebanyakan sikap manusia, Bapak Ibu Saudara. Diakui atau tidak, sebenarnya kita menyadari bahwa kita adalah orang yang melakukan banyak sekali kejahatan di hadapannya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, kita ambil contoh anak sekolah atau mahasiswa yang menyia-nyiakan kesempatan belajar hanya karena seorang pacar. Akhirnya harus meninggalkan bangku kuliah demi menikahi pacarnya. Ketika teman-temannya telah hidup layak karena meraih gelar sarjana, si pemuda tadi susah payah mengais rezeki. Keahlian tidak ada, imbasnya pekerjaannya sulit didapat. Atau seorang karyawan yang malas dan tidak jujur mungkin bisa menutupi kebiasaan buruknya, namun sepandai-pandainya tupai melompat, akhirnya jatuh juga. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, dalam hidup ini kita perlu menyadari segala sesuatu yang telah kita lakukan hari ini akan kita tuai di masa yang akan datang. Firman Allah di dalam Mazmur 90 ayat 12 mengajarkan kita, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Firman Tuhan ini bukan saja mengajar kita untuk mengisi hari-hari kita dengan sesuatu yang berkualitas, namun menuntun kita untuk hidup lebih bijaksana. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, seorang yang tidak menyadari bahwa hidup ini sangat singkat, mereka akan cenderung ceroboh dalam bertindak. Itu sebabnya firman Tuhan menuntun kita untuk menjadi lebih bijaksana. Paling tidak di sini saya mencatat ada 3 hal, Bapak Ibu Saudara. 3 hal yang harus dijaga agar kita tidak ceroboh dalam menjalani hidup ini. Hal yang pertama, Bapak Ibu Saudara, yaitu menjaga lidah. Sebuah ungkapan populer berkata, memang lidah tak bertulang. Ungkapan ini menggambarkan seorang yang tidak bisa dipercayai kata-katanya, Bapak Ibu Saudara. Mungkin kelihatannya sepele, tetapi percayalah, tidak dari perkataan kita juga bisa terletak masa depan kita kelak. Belum lagi lidah yang suka gosip dan lebih ekstrim lagi,
kita bisa terjerumus dalam dosa lidah. Karena apa saudara? Karena fitnah. Tidak sedikit orang tersandung masalah hukum hanya karena kurang bijaksana menjaga lidahnya. Tertulis di dalam Alkitab, arah hidup kita ditentukan juga oleh lidah. Dalam Amsal 18 ayat 21 dan Yakobus 3:5 jelas sekali di sana dikatakan Bapak Ibu Saudara. Maka untuk memperoleh hati yang bijaksana, kita perlu menjaga lidah di dalam kehidupan kita hari demi hari. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu hal yang pertama, menjaga lidah. Dan hal yang kedua Bapak Ibu Saudara, yaitu menjaga hati. Hati adalah bagian dalam diri manusia yang paling rentan Bapak Ibu Saudara. Dan mudah sekali tergores dan terkadang memendam kepahitan, memendam luka. Karena itu kita perlu memperhatikan nasihat bijak yang berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Amsal 4 ayat 23 Bapak Ibu Saudara. Hati merupakan pembendaraan segala yang baik maupun yang jahat. Lukas 6:45. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, jika hati ini bersih, maka di dalamnya akan penuh dengan potensi-potensi ilahi. Terdapat kasih, pengampunan, kemurahan, kelemah lembutan, dan sebagainya. Bapak Ibu Saudara yang berkati Tuhan, untuk menjaga agar hati ini tetap bersih, kita perlu menjaga dengan kebenaran firman Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 9-11 di sana jelas dikatakan bagaimana menjaga hati. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, itu hal yang kedua, yaitu menjaga hati. Dan hal ketiga dan hal yang terakhir Bapak Ibu Saudara, yaitu menjaga iman. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, nasihat firman Tuhan di dalam 1 Tesalonika 3:3 di sana dikatakan, jangan ada orang yang goyah imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Iman kita akan diuji setiap hari karena sifat iman itu selalu bertumbuh Bapak Ibu Saudara. Seperti seorang murid yang diuji untuk kenaikan kelasnya. Kita akan hidup lebih bijaksana dari hari lepas hari. Apabila senantiasa menjaga iman kita tetap bertumbuh. Di dalam Yakobus 1 ayat 3 di sana dikatakan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, ingatlah, hidup ini sangat singkat Bapak Ibu Saudara, sangat singkat. Kita bagaikan uap, kelihatan lalu lenyap. Bahkan di dalam Mazmur di sana dikatakan Mazmur 90 ayat 10, umur kita ini cuma 70 sampai 80 tahun Bapak Ibu Saudara. Jadi tidak ada yang perlu kita banggakan bagaimana gitu Saudara. Karena umur ini sangat singkat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan hari ini menentukan seperti apa keadaan kita di masa depan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, jadilah bijak agar kehidupan kita senantiasa menjadi berkat dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, biarlah 3 hal ini, menjaga lidah, menjaga hati, dan menjaga iman, biarlah menjadi pelajaran buat kita bersama untuk hidup kita lebih bijaksana lagi. Karena kita tahu sekali lagi hidup ini sangat singkat. Amin. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara.
Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu, damai sejahtera sukacita-Mu. Biarlah Tuhan, pada kesempatan pagi yang indah ini, kami boleh menikmati berkat-Mu yang luar biasa. Bagaimana kita bisa menjaga hati kita, menjaga lidah kita, dan menjaga iman kita, agar kehidupan kita bisa lebih bijaksana. Karena kita tahu hidup ini sangat singkat. Terima kasih Tuhan atas pengajaran-Mu yang luar biasa hari ini. Terima kasih, dan biarlah senantiasa firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami untuk hidup lebih lagi di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi, salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.